masyarakat, sehingga mereka pun juga mengetahui bahwa oh itu salah, itu tidak bisa diterima. Jadi dengan kesadaran itu lebih banyak lagi yang melakukan pelaporan. Tapi di sisi yang lainnya juga tentunya kita melihat bahwa permasalahan seperti ini dari dulu itu sudah sangat banyak, dan dari segi pendidikan kita itu masih jarang dibicarakan tentang permasalahan ini karena tabu. Ya, apakah itu tabu atau memang para gurunya kurang tahu bagaimana menyampaikannya, atau orang tuanya pun juga merasa bingung bagaimana menjelaskan kepada anak-anaknya. Kalau di luar negeri itu kan bahkan di PAUD saja itu sudah diajarkan yang namanya good touch, bad touch gitu kan. Apa sih sentuhan yang baik, yang oke, dengan sentuhan yang itu tidak baik gitu. Dan itu dimulai dari PAUD, dari anak-anak balita, supaya mereka pun juga tahu kalau misalkan ada yang menyentuh mereka dengan itu pelecehan, mereka jadi tahu bahwa oh saya harus melaporkan karena ini tidak nyaman, ini harus tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kalau mereka tidak dididik tentang hal itu, bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu tidak baik? Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang banyak sekali video-video sosialisasi di sosial media kita terima, itu justru kalau kita mengadop video dari luar. Ya. Gitu ya, dengan kita tersentuh melihat video itu, dan kita belum bisa bikin gitu karena memang ya mereka sudah memulai dulu gitu. Ya, kalau kita bikin video pun juga kadang-kadang orang kok menunjukkan sih yang seperti itu gitu kan. Karena balik lagi pemahaman gitu, bahwa oh ini justru untuk mendidik bahwa ini jangan, karena kita bicara tentang misalnya nih pendidikan seks aja, itu saja sudah dari kata itu pun juga mau bicara seksual aja orang udah kayak salah tingkah dan nggak tahu bagaimana, tidak mengerti bahwa yang dimaksud adalah pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan bahwa apa sih sebenarnya itu yang baik atau yang tidak baik, apa ini kan pencegahan gitu. Nah ini hal seperti ini saja pun masih dianggap tabu dan masih tidak dimengerti oleh masyarakat secara umumnya. Iya, kalau yang banyak sekarang itu kan terjadi memang kekerasan seksual, kita lihat dari aduan-aduan yang kami terima juga ya di radio juga kami menerima itu adalah kekerasan seksual di media sosial. Itu sekarang yang paling banyak muncul. Ini kenapa? Apakah memang kesadaran kita bermedia sosial yang benar itu? Balik lagi, kalau menurut saya itu dari segi misalnya pelaku. Nah, padahal kita harus memberikan pendidikan bahwa hal seperti itu pun juga seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi menurut saya kalau misalkan ada peningkatan dari jumlahnya mungkin tidak, tapi dari segi pemindahan ranahnya. Iya. Nah kemudian apa nih menurut Anda yang harus dilakukan supaya ini makin berkurang juga? Lagi-lagi kalau kita bicara tentang semua ini pasti balik lagi ke pendidikan, sosialisasi. Jadi saya contohkan, misalnya kemarin itu kan sempat rame ya tentang pelecehan seksual di Twitter yang dianggap ditujukan kepada saya. Oh iya, kan? iya. Dan itu sempat rame, viral, dan justru saya menggunakan kesempatan itu untuk mendidik, gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Saya langsung posting itu, saya tulis 2 hari setelah kejadian itu karena saya sangat sibuk waktu itu, jadi saya tidak ada waktu. Baru saya akhirnya tulis 2 jam secara gambaran luas itu apa sih yang terjadi, kenapa itu bermasalah, dan karena saya melihat reaksi dari masyarakat pun juga masih banyak yang bermasalah. Jadi reaksinya yang bukan dari segi kalau